Dengar Klesi FM dimanapun Anda berada, kita hari ini dalam program Kata KJ membahas sampah dan wisata. Sebenarnya sampah di Sumatera Barat. Nah, saya ingin ke Ibu Petriawati, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah LB3 dan Peningkatan Kapasitas. Silakan Bu, bagaimana Ibu menanggapi terutama yang soal sampah dari Maetek tadi? Ya. Pak Zul. Ya, makasih Pak. Sepertinya Pak Zul sudah menceritakan semuanya. Jadi, untuk pengelolaan sampah sendiri kita sama tahu bahwa kewenangan berada pada kabupaten kota. Sedangkan provinsi tugasnya hanya di TPA regional ya Pak ya. Tetapi tidak menutup diri untuk melakukan pembinaan dan segalanya itu berada di provinsi. Kita juga sebagaimana kita ketahui sepertinya sampah itu banyak sekali, tidak di wisata saja Pak, tetapi juga pada jalan-jalan antara perbatasan antara kabupaten dan kota, di BIM, objek wisata dan sebagainya. Kemarin kita menyadari bahwa apalagi menyambut Lebaran itu sampah berceceran di mana-mana. Nah, untuk itu kita juga sebagaimana Pak Zul tadi sudah katakan bahwa Pemprov sudah mengirim surat edaran kepada Bupati Wali Kota untuk memperhatikan hal ini, terutama pada sampah-sampah yang berada di jalan-jalan perbatasan, kemudian sampah yang berceceran sepanjang jalan pada lokasi pusat kemacetan pada saat mudik, kemudian juga ceceran sampah yang terjadi pada objek wisata yang tidak menyediakan parkir khusus, hingga di mana-mana mobil berhenti, disitulah sampah dibuang dari atas mobilnya. Kemudian juga sampah yang berceceran di area wisata sepertinya Masjid Raya dan sebagainya. Di daerah Muaro Sungai dan sebagainya. Dari itu sebenarnya kita melakukan tim ya Pak, sudah kita kirimkan tim untuk mengidentifikasi apa sih penyebabnya di masing-masing tersebut. Sudah banyak sekali sampah, walaupun secara tusi bahwa pengelolaan sampah berada pada kabupaten dan kota dan pada dinas lingkungan hidup. Tidak bisa hanya dinas lingkungan hidup saja yang bisa melakukan pengelolaan sampah. Dinas lingkungan hidup hanya bisa melakukan pembinaan. Sedangkan nanti di kabupaten kota, dinas lingkungan hidup, betul dia yang mengambil sampahnya Pak. Itu pun pengambilan sampah hanya dilakukan pada TPS-TPS, tidak menjemput ke rumah-rumah. Penyebabnya kalau ceceran sampah juga terjadi pada objek wisata yang tidak menyediakan parkir khusus ini, pertama adalah misalnya saja kita lihat nih banyak pengaduan kemarin, kita membuka posko ya pengaduan di mana sih sampah yang banyak berceceran, itu kawasan wisata Mande, Kelok 9, kawasan Singkara, kawasan kuliner pantai belakang BIM Tiram. Penyebabnya kenapa? Pengendara mobil khususnya tidak menyediakan tempat sampah di mobilnya. Layanan angkutan sampah tidak sampai ke daerah tersebut karena jauh dari pusat kota. Kemudian nagari yang ditugaskan itu untuk mengelola secara mandiri tidak memiliki petugas khusus dan tidak punya armada untuk membangun sistem kepada warga. Kemudian juga sampah yang berceceran di Masjid Raya juga kita juga sudah lakukan identifikasi penyebabnya. Ketika hari libur, petugas juga libur. Nah, kan kemarin juga hari raya itu. Kemudian jumlah petugas tidak sebanding dengan areal yang harus mereka lakukan pembersihannya. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang bagaimana sih pengelolaan sampah di objek wisata, bisa saja objek wisata itu kan sampah ini tanggung jawab siapa? Kalau kita yang punya sampah, kita yang mengelola sampah kita. Kalau di suatu kawasan, kawasannya yang mengelola sampah, dia yang bertanggung jawab pada sampah tersebut. Begitu juga dengan objek-objek wisata. Objek wisata kalau pengelolaan pemerintah, ya pemerintahnya bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Hanya saja mungkin manajemen pengelolaannya itu yang nggak tahu. Sistem mekanisme layanannya seperti apa itu yang belum jelas mungkin. Juga kalau kita lihat di objek-objek wisata, nggak usah jauh-jauh, di kami melihat sendiri di Masjid Raya saja Pak. Tidak ada satupun kalimat yang mengatakan buanglah sampah pada tempat, mengajak orang untuk perilaku membuang sampah pada tempatnya. Walaupun tadi dikatakan Pak Zul tidak perlu lagi tong sampah, bagi kami itu masih kami lihat berceceran di mana-mana. Tidak ada satupun. Apalagi
kemarin waktu hari raya itu kan libur panjang itu. Pegawai juga libur untuk misalnya shift pagi, shift siang, shift sore. Itu berapa orang tinggal di sana tidur. Sedangkan orang yang datang begitu banyak sehingga sampahnya bertebaran, Bapak. Jadi kalau di Dinas Lingkungan Hidup memang kemarin juga kita sudah melakukan rapat koordinasi ke Dinas Lingkungan Hidup kabupaten kota bahwa bagaimana lagi untuk penanggulangan sampah ini. Jadi perlu kita ketahui bersama, kita semuanya mengatakan sampah ini penting, tetapi regulasi untuk itu tidak penting sepertinya. Karena apa saya bicara seperti itu? Hampir seluruh kabupaten dan kota ini, Pak, uang untuk pengelolaan sampahnya di bawah 1% dari APBD-nya. Apa yang kita harapkan? Bapak, dan layanannya tidak bisa dia melayani sampai ke objek wisata di sana yang jauh-jauh. Karena dia hanya mampu melayani yang di kota saja. Kemudian juga sistem mekanismenya, sarana dan prasarana tidak memadai. Nah, tapi kalau misalnya ya ini berandai-andai saja, bagaimana supaya di objek wisata ini sampah terkelola dengan baik? Seperti kita juga ketahui, misalnya saja kita bikin manajemennya lah itu, tata kelolanya. Misalnya yang di objek wisata itu sini toko-toko semuanya tidak boleh orang yang berjualan itu tidak mengelola sampahnya. Dia harus menyediakan tempat sampah saja. Jangankan tidak punya tempat sampah. Dia harus mempunyai tempat sampah. Apabila di tempat dia terdapat sampah, dia tidak boleh lagi melakukan jualan atau tokonya bisa ditutup. Kemudian juga kalau dia tidak mampu seperti itu, dia juga harus ada yang ditunjuk untuk pengelola sampah itu siapa? Oleh yang si pengelola objek wisata tadi. Sehingga sampah itu memang bisa terjamin ketidakadaannya dengan adanya orang yang petugas yang ditunjuk untuk itu. Tetapi kalau tidak bisa, Pak. Orang kan sama dengan kita. Enggak ada polisi dan enggak ditangkapnya, ada enggak pakai helm. Begitu juga dengan sampah. Orang awak masih gitu, Pak, masih gitu punya. Kalau misalnya Pak, ada udah campak selas itu misalnya. Harus ada pengawas daripada masing-masing objek wisata itu. Kita tahu di masing-masing objek wisata itu ada namanya Pokdarwis. Sudah ada kelompok-kelompok yang sadar wisata. Berdayakan aja mereka. Tetapi satu hal yang kita tahu, kita tidak bisa hanya menyuruh orang, tetapi dengan pesuruhnya. Bagaimana caranya? Misalnya di objek wisata itu bisa seperti dikatakan tadi Pak Zul bilang itu ada bank sampah. Bank sampah yang bisa dikelola atau dikerjasamakan antara objek wisata dengan si pengelola bank sampah itu juga bisa kita lakukan. Hanya saja mau atau tidak. Kalau misalnya orang disuruh-suruh saja tentu tidak bisa. Seperti fungsi Satpol PP saja. Ketika kita tidak usah jauh-jauh tadi seperti yang saya katakan tadi di Masjid Raya itu, Satpol PP-nya juga harus diberitahu bahwa dia jangan hanya menengok kendaraan yang parkir, tidak boleh parkir situ, tetapi juga dia harus dikasih edukasi bahwa orang tidak boleh membuang sampah sembarangan. Mobilnya dibuangnya sampah di sana. Karena mobilnya tidak punya tempat sampah. Nah, satu gerakan yang harus mungkin ya kami melakukan ini pada Hari Lingkungan Hidup besok adalah salah satunya adalah untuk mengurangi sampah plastik, pembagian tumbler, ya Pak. Kemudian juga akan memberikan tempat sampah ke mobil-mobil. Itu adalah sumbangan daripada beberapa perusahaan yang akan kita lakukan 17 Juni mendatang. Tetapi tidak kalah pentingnya bukannya sekolah ini di mana. Sekolah itu Pak sudah ada program yang dibuat, itu program Adiwiyata namanya. Itu pengelolaan sampah udah hampir kalau di Kota Padang itu udah banyak sekolah yang Adiwiyata. Iya, program Adiwiyata itu sangat bagus loh Pak. Memang diterapkan, tapi kalau misalnya kini kalau kepala sekolahnya lain, enggak pernah kepala sekolah yang digantikan ini dia enggak mengenal Adiwiyata. Mulailah lagi, enggak signifikan, dia enggak turun-temurun. Harusnya kalau sekolah ini udah sekolah Adiwiyata, kepala sekolah yang tidak sekolah Adiwiyata ya udah ditaruh aja di pinggir-pinggir atau di mana. Betul kata Pak Zul tadi, harus ada kebijakan dan komitmen kepala daerah yang sangat penting sekali, ada komitmen kita bersama. Kalau Dinas Lingkungan Hidup saja yang diharapkan untuk mengolah sampah yang ini, kalau dinas berapa personilnya cuma keterbatasan sarana prasarana, biaya enggak ada, harus semuanya harus terlibat, terutama adalah bupati, wali kota dan DPRD-nya. Kasihlah anggaran yang cukup biar bisa
inovasi untuk pengelolaan sampah ini. Begitu juga pada produsen ini bisa bertanggung jawab loh Pak, sumber sampah itu kan produsen juga bertanggung jawab. Di mana misalnya di sumber pariwisata itu yang paling banyak misalnya Coca-Cola atau apa, kita bisa berkirim surat kepada pengelola wisata itu ke produsennya. Minta bantuan apa yang bisa Anda lakukan terhadap sampah-sampah yang berada di sini. Bisa loh Pak, udah ada aturannya yang dibuat kayak Kenapa di tempat orang kita bisa melihat objek wisatanya begitu bersih? Pertama sekali, kalau enggak kan bisa awak melarang orang meletakkan tong sampah atau apanya. Ketika masyarakat itu masuk ke objek wisata kan bayar itu. Dilarang masuk membawa makanan dari luar. Nah, kebanyakan dia akan bawa rantang, bawa segala macam. Beko yang datang berwisata itu sampah yang mendatangkan. Tapi kalau misalnya dalam pas masuk itu boleh bawa makanan ya Pak, dilarang membawa makanan dari luar, cukup di dalam. Yang kita tertibkan di dalam kafe-kafe, tempat-tempat penjualan dan kafe-kafe yang berada di objek wisata itu sudah terdaftar dengan kita. Apabila ada sampah saja kita bisa mempanisnya. Tapi kalau tidak seperti itu, yang Satpol PP, Sukati Satpol PP, lo mengecek enggak dia edukasi bahwa ini pun harus menengok orang, kalau buang sampah di situ Bu, karena itu denda di tempat 100.000, nah itu kan harus ada regulasinya, apakah terbuk atau gimana. Saya rasa seperti itu, kalau tidak ada sanksi, tidak bisa Pak. Tidak bisa. Saya rasa kami sudah berbuih-buih ke kabupaten kota untuk mensosialisasikan, karena fungsi provinsi kan hanya itu, tidak bisa mempanis karena semuanya berada pada kabupaten kota masing-masing. Tapi kita tidak putus asa loh Pak, kita tetap bagaimana katakan Pak Zul, kami bawa pula ke Surabaya untuk melihat Biko mesin sampah memakan semuanya itu, memakan sampah itu ada loh Pak. Jadi sama juga fungsinya sih sama RDF, nanti sampah plastik itu bisa dijadikan bahan baku. Nah, udah kita bawa. Yang berminat tadi dikatakan cuman Padang Panjang sama sawah luntur. Nah, banyak hal yang juga ada orang kita namanya Ibu Widayanti itu Pak orang Minang, orang Sijunjung. Begitu pengen dia Sumatera Barat ini bersih. Dia udah nyodorkan diri, tolonglah Bu, mana kabupaten kota yang bisa saya dampingi untuk buat TPS 3R. Semuanya kan perlu pendampingan. Mau dia Pak. Manfaatkanlah Ibu Wildayanti itu, saya udah bilang sama kabupaten kota, Saroko Kadipangan, Kadibue untuk lebih jelas. Tapi yang paling utama sekali memang komitmen daripada pemerintah daerah yang mengambil kebijakan lain serius nak aja sampah kok, tapi kalau dianggap sampah kok ya tetap sampah, nggak akan ada bermanfaat, tentunya nggak peduli. Cuma memikirkan para PAD tambahan dari sampah, janganlah diharap PAD untuk sampah kok lah, pihak yang keluar untuk mengelolakan sampah dulu baru. Barangkali demikian, terima kasih. Luar biasa Ibu kita ini. Saya mau dia bicara 1 jam biar yang lain tengah nganggo, tapi sudahlah waktunya membatasi. Saya sekarang ke Aan. Assalamualaikum. Panggil apa? Panggil Om tadi. Ada didengar kata Ibu Fitriawati. Nah begitu benarlah negerimu. Silakan. Ya. Jadi uang tak ada, sampah banyak, dicarinya PAD mana bertemu. Ya. Silakan An. Ya, oke. Assalamualaikum. Terima kasih Pak KJ, Unilia, Pak Doni, Ibu Petriawati dari DLH, Maite Zurizul. Perkenalkan, nama Mudian Muklis dari Yayasan Kateda. Jadi kalau Wak Danga cerita dari awal tadi, menarik ya. Jadi sebenarnya narasumber yang ada di talk show Kata KJ lah berbagi peran sebenarnya. Nah, kami dari Kateda ini angle-nya agak berbeda karena dari Kateda itu kita mengintroduksi perubahan perilaku. Jadi kita tidak berbicara tentang pengadaan toiletnya, tidak berbicara tentang bagaimana toilet yang bagus itu dibangun dan lain-lain. Jadi kami dari Kateda berbicara tentang perubahan perilaku. Karena menurut penelitian Bapak Ibu sekalian di 2012, salah satu faktor ya, selain dari petugas kebersihan toilet, ada faktor lain yang juga sangat mempengaruhi terjaganya kebersihan toilet umum, yaitu perilaku pengguna toilet. Jadi kebanyakan itu perilaku lama itu masuk toilet kotor, nanti keluar
caleg kiri kanan langsung cabut gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini yang ingin dari Kateda kita rubah. Itu yang pertama. Kemudian yang salah satu yang menginspirasi juga sebenarnya ketika Bapak Ibu masuk ke dalam toilet pesawat. Di sana ada satu signboard kecil yang mengatakan bahwasanya untuk kenyamanan penumpang berikutnya tolong toilet dibersihkan. Nah, itu salah satu yang menginspirasi kami dari Kateda untuk melakukan gerakan ini. Nah, paralel memang seperti yang yang disampaikan oleh Pak Doni tadi dari Kadispar, kami tahun lalu sudah sempat audiensi dengan Pak Gubernur, kemudian berkolaborasi juga dengan Dinas Pariwisata untuk launching gerakan keluar bersih, dan memang kami akuin karena ini sifatnya adalah perubahan perilaku, jadi ini tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Nah, termasuk juga kita juga agak terbentur juga dengan ada pandemi gitu ya, Pak Doni dan Bapak Ibu sekalian, sehingga untuk untuk masuk ke dalam mengumpulkan massa ini agak susah gitu ya. Jadi tahun lalu kita sudah launching, kemudian di awal tahun kita ada satu webinar tentang gerakan keluar bersih, dan saat ini sedang berjalan perlombaan gerakan keluar bersih ya. Jadi bukan toilet bersih ya Bapak Ibu, tetapi keluar bersih gitu. Kemudian juga ada lomba videonya juga. Kemudian untuk jurnalis kita juga ada artikel membangun gerakan keluar bersih. Nah, coming soon sebenarnya sesuai dengan pembicaraan kami dengan Pak Gubernur, itu kita pengen ini masuk sebagai kurikulum lokal. Jadi perilaku keluar bersih ini memang harus dimulai dari sisi pendidikan gitu. Jadi mulai dari SD, SMP, SMA, termasuk juga universitas ya. Kemudian juga yang mempunyai jaringan yang cukup bagus juga yaitu pramuka. Nah, itu kita coming soon juga akan masuk ke sisi sana, dan termasuk juga desa wisata nih, paralel kita juga disupport oleh salah satu dewan pendiri kita. Udah ngobrol nih Pak KJ dengan si Kik Andi ya, Mas Rekoto. Nah, udah oke, dan Kik Andinya juga udah oke. Cuman kita dia mau bantu beberapa toilet ya, kita lagi liatin lagi nih desa-desa wisata. Tetapi ini intinya adalah piloting ya. Jadi kami dari Kateda bukan mengadakan pengadaan toilet, tetapi kita pengen merubah perilaku nih. Jadi perilaku masuk bersih, keluar bersih. Nah, ada 5 langkah sebenarnya yang sudah kami set sedemikian rupa supaya menjadi satu kemudahan ya buat para pengguna toilet ya. Jadi banyak yang menggunakan toilet ini masuk kemudian tidak keluarnya ya istilahnya ya tidak bersih lah gitu ya. Jadi ada 5 langkah. Yang pertama tentu saja kita harus memastikan kita menggunakan toilet itu dengan ya tentu saja disiram, kemudian basahi atau mengotori toilet, kemudian pastikan cuci tangan, dan yang terakhir, nah itu yang paling penting, yaitu adalah memastikan keluar toilet gitu ya. Nah, termasuk juga kami juga berharap nanti kemarin juga difasilitasi juga oleh Pak Gubernur untuk bertemu dengan kepala pemberdayaan masyarakat, karena nanti mereka akan kumpulkan semua wali nagari. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa kita masukkan sebagai salah satu materi ini perubahan perilaku, yaitu gerakan keluar bersih ya. Jadi restoran, masjid, kemudian ke nagari dan pramuka. Nah, yang menarik dari pramuka ini sebenarnya kami punya satu ide sebagai SKU nih, gerakan keluar bersih. Jadi kalau mengkampanyekan mereka dapat emblem, nanti kita dari Kateda akan support untuk emblemnya. Jadi
berbagi peran nih Pak KJ, ada yang mungkin menyiapkan toiletnya, merapikan. Nah, kami dari Kateda ini melakukan perubahan perilaku. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke Pak KJ. Silakan Pak KJ. Baik, Aan. Nah, Ya. dari awal pembahasan ini soal sampah dan bagaimana jalan keluarnya, soal keuangan, soal tenaga yang kurang, dan sebenarnya seperti kalau Aan bilang itu perilaku, saya 3 bulan lalu sudah menulis peradaban pariwisata Minangkabau. Nah, ini soal kita berpikir tentang apa sih itu yang bersih dan apa yang tidak, ya kan? Yang kebanyakan selama ini kan yang bersih itu di barando saja, di tiap rumah orang. Nah, ke dalamnya sudah tidak bersih, apalagi ke dapur. Nah, sebentar lagi pada sesi ketiga akan kita bahas soal perubahan perilaku. Kita rehat sejenak.